kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pimpinan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini akan menyertai ibadah kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GKI Gunung Sinai Tegulerong yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah secara virtual pada hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat suatu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87. Berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, jemaat sekalian, selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, baik, jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan, karena ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami beribadah hanya sebatas virtual Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan terus dan selalu memberkati bagaimanapun kami beribadah ya Bapa. Sebentar lagi kami akan jauh lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, agar kiranya Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau melayani-Mu ya Bapa. Engkau berkati jam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir, terlebih lagi firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan kembali menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87. Dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Dan persembahan akan dijalankan di antara kita. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku.
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, jemaat sekalian, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan dan waktu yang telah Tuhan izinkan terjadi bagi kami ya Bapa. Engkau masih menyertai kami selama 1 pekan terakhir Tuhan. Kami boleh melakukan setiap aktivitas kami masing-masing dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya Bapa. Walaupun saat ini kami sedang dilanda wabah COVID, namun kami tetap yakin dan percaya Tuhan ada hikmah di balik itu semua ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan atas persembahan yang telah kami jalankan, karena ada sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan boleh kami persembahkan untuk boleh Tuhan pakai dalam hamba-hambamu Tuhan, melayani di gereja kami dengan apa yang telah kami persembahkan ya Bapa. Ya Bapa, kami ucap syukur atas itu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami berdoa untuk segenap pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan para menteri beserta jajarannya. Begitu juga pemerintahan yang ada di bawahnya ya Bapa, sampai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah ya Bapa. Engkau kiranya Tuhan boleh terus pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati segala program kerja yang telah mereka siapkan ya Tuhan, agar kiranya apa yang menjadi kerinduan mereka boleh mereka wujudkan Tuhan, sehingga pada masanya nanti Tuhan bangsa kami tercinta ini Tuhan boleh semakin maju, semakin berkembang dari segala lini ya Bapa. Kiranya Engkau pakai mereka Tuhan, agar kiranya mereka boleh melayani rakyat-Mu ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan mengandalkan Tuhan ya Bapa, sehingga mereka boleh mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi mereka sendiri ya Bapa. Kami juga membawa bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan situasi saat ini sedang sangat sulit ya Bapa. Wabah COVID-19 semakin hari semakin meningkat ya Bapa, yang menjadi baik itu yang menjadi korban meninggal dunia ataupun yang sakit ya Bapa. Tuhan, Engkau terus pakai tenaga medis yang ada di negara kami ini ya Bapa. Engkau berikan mereka kekuatan, kesabaran, bahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar kiranya mereka boleh merawat setiap pasien dengan baik Tuhan, dan
pasien yang mereka rawat juga boleh memperoleh kesembuhan yang maksimal, sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kapan wabah ini akan berakhir. Kami hanya boleh terus bersabar dan terus memanjatkan doa kami ya Tuhan. Kami hanya bisa percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan, bahwa suatu saat nanti wabah ini akan hilang, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali beraktivitas normal seperti biasanya ya Tuhan, baik itu yang bersekolah, bekerja, ataupun mungkin di rumah Tuhan. Boleh Engkau berkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga membawa pelayanan gereja Tuhan dari pusat, daerah sampai dengan lokal Tuhan. Kiranya Engkau boleh memakai semua hamba Tuhan dengan sepenuh hati ya Bapa, agar kiranya mereka boleh melayani Engkau Tuhan, dan roda pelayanan boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan sesuai setulus kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja kami GKI Gunung Sinai ya Bapa. Kami mengangkat badan pengurus jemaat serta jemaat kami ya Tuhan, agar kiranya Tuhan selalu pakai mereka ya Bapa. Begitu juga dengan program kerja yang ada ya Tuhan ke depannya. Kiranya Engkau boleh memberkati Tuhan, agar kiranya apa yang menjadi program kerja kami ke depan ya Bapa, Tuhan boleh memberikan kelancaran, dan Tuhan boleh memberikan kesuksesan bagi kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja kami ya Tuhan, baik itu yang bersekolah, kuliah, bekerja Tuhan, ataupun mungkin yang ada di rumah saja. Tuhan kiranya terus memberkati kami ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kiranya Engkau boleh terus memberkati kami ya Tuhan. Mungkin saat ini banyak yang sedang mengalami kesusahan dikarenakan kehilangan pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini ya Bapa, namun Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kelaparan, namun kami akan beroleh berkat yang berlimpah, karena kami hanya berserah kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, demikian syafaat dan ucapan syukur yang telah kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan. Mungkin ada hal yang hamba lupa untuk sampaikan ya Bapa, namun hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau Maha Tahu, dan Engkau yang tahu segalanya daripada kami Tuhan, hingga Engkau boleh terus menyertai dan memberkati apa yang menjadi pergumulan dan permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami akan menutup doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa, dengan mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita naikkan sebuah nyanyian pujian yang menyatakan, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman
firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKI Gunung Sinai, Terklerong, Samarinda. Saudaraku, pada pagi hari ini kita masih membahas kebenaran firman Tuhan di dalam tema besar kita 1 tahun, yaitu Injil 4 berganda. Dan pada saat ini saya akan membahas bagian dari Injil 4 berganda itu tentang Yesus Kristus membeli kesembuhan bagi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa memimpin, menyertai kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami bisa bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran-Mu menjadi makanan rohani yang menguatkan kami sebagai orang-orang kudus yang diberikan kasih karunia di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan saat ini ialah Yesus Kristus membeli kesembuhan bagi umatnya, yang terambil di dalam Yesaya 53 ayat 4 atau Matius pasal 8 ayat 17. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini juga lah yang dikutip dalam Matius pasal 8 ayat 17. Oleh sebab itu saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan coba memahami Yesus Kristus membeli kesembuhan bagi umatnya, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini adalah bagian di dalam anugerah Allah sebagai kasih karunia kepada umatnya di dalam karya penebusan yang menyelamatkan orang-orang percaya agar ada kebergantungan rohani kepada kuasa kebenaran firman-Nya terus-menerus dinyatakan dalam kehidupan ini. Jadi orang-orang kudus dibuat Allah di dalam kasih karunia, sehingga hidup di dalam kasih karunia itu ada kebergantungan terhadap kebenaran Allah secara rohani. Beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam tema firman Tuhan saat ini, yaitu siapa Yesus Kristus. Yesus, dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia melalui kandungan perawan Maria. Yang dahulu dia firman bersama-sama dengan Allah menjadi manusia untuk berkorban dalam penebusannya yang menyelamatkan orang-orang percaya ke dalam kehidupan kasih karunia untuk menuju kesempurnaan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian kata membeli. Kata membeli dalam konteks ini ialah
karya yang dikerjakan Yesus Kristus di dalam peristiwa penebusan itu dengan ganti dirinya sebagai pengorbanan terhadap manusia yang jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia itu diselamatkan oleh kehendak rencananya yang sempurna. Oleh sebab itu, sesuai dengan ayat firman Tuhan saat ini, Yesus Kristus yang memikul dan menanggung semua keberdosaan yang membuat tubuh manusia ini sakit dan lemah, baik secara jasmani bahkan rohani. Oleh bilur-bilurnya orang percaya dibeli untuk disembuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Yesus, hanya bilur-bilurnya yang di kayu salib itulah yang membeli kesembuhan bagi orang percaya. Saudaraku yang terkasih, kemudian kata kesembuhan ialah keberadaan menjadi sehat kembali atau pulih dari sakit. Dalam konteks ini baik secara jasmani maupun rohani sebagai dampak dari kuasa kasih Yesus Kristus yang mengalir pada tubuh orang percaya di dalam kuasa kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kesembuhan berasal dari Yesus dalam kehidupan orang percaya. Kata umatnya adalah orang percaya di dalam kebenaran Yesus dan kebenaran Allah yang dikehendaki di dalam rencana keselamatannya, yang kekal di dalam karya keselamatan putranya Yesus Kristus sebagai korban penebusan. Oleh sebab itu orang percaya dijadikan umatnya. Jadi orang percaya ini adalah orang-orang yang dikehendaki di dalam kehendak Allah, orang yang ditetapkan, orang yang dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Inilah umat orang percaya. Saudaraku yang terkasih, jadi Yesus Kristus membeli kesembuhan bagi umatnya adalah karya terbesar Allah dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi keselamatan manusia yang percaya, sehingga dengannya orang percaya mampu menghadapi dan mengatasi kesengsaraan atau kelemahan serta penyakit secara jasmani maupun rohani sebagai pemulihan yang hanya diberikan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, berdasarkan ayat firman Tuhan saat ini, sebagai orang percaya dalam pemahaman imannya harus dapat mengetahui sebagai kehidupan orang-orang kudus yang bergantung kepada kuasa kebenaran firman-Nya. Untuk itu ada beberapa alasan dan cara yang relevan dengan ayat firman Tuhan saat ini. Yaitu pertama, sesuai dengan ayat firman Tuhan saat ini, alasan-alasan yang relevan. Pertama, saudaraku, saudara bisa perhatikan kata sesungguhnya pada Yesaya 53 ayat 4 itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya, sebetulnya, bahwasanya benar, memang amat benar, bahwa dalam hal ini informasi atau berita yang disampaikan kebenaran adanya, karena sumbernya dari Allah yang berkuasa dalam kebenaran dan berkarya di dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi keselamatan untuk pemulihan dari segala penyakit dan kelemahan atau kesengsaraan orang percaya. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar bagi kesembuhan orang percaya. Ini yang pertama dari bagian ini. Yang kedua, oleh karena bilur-bilurnya Yesus Kristus telah membeli kesembuhan itu. Maksudnya bahwa dia sudah terluka, menderita, mengerjakannya sekali dalam kehidupan sepanjang hidup ini, peradaban ini, sebagai sebagian maksud dari penebusan yang dibayarnya di kayu salib Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Namun demikian dampaknya terus menerus bagi kesembuhan atau pemulihan orang percaya.
Ini bagian kedua yang kedua dari bagian yang alasan ini. Kemudian dari alasan yang ketiga, karena kebangkitan Yesus Kristus terkandung atau membuktikan kesembuhan dapat dilakukannya bagi hidup orang percaya. Ya. Jadi karena kebangkitan Yesus Kristus terkandung atau membuktikan kesembuhan dapat dilakukannya bagi hidup orang percaya. Maksudnya ya, bahwa untuk bangkit dari kematian dia sangat mampu mengerjakannya. Oleh sebab itu, kuasa kebangkitan itu pun mengalir dalam tubuh orang percaya untuk diterima sebab hidup dalam dia. Dengannya orang percaya memperoleh kesembuhan ajaib dan tetap dimiliki sebagai keteguhan iman di dalam karunia-Nya. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, karena hanya di dalam Yesus Kristus orang percaya menerima kesembuhan itu dan kekuatan meyakininya dalam iman. Maksudnya bahwa dia yang memberi iman untuk percaya padanya, sehingga orang percaya tidak perlu bersusah payah mencari dia untuk kesembuhan atau pemulihan itu. Ya. Sebab Yesus Kristus sendiri yang turun kepada orang percaya yang tidak berdaya, dan hal ini menjadi keyakinan dan penyembuhan orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini alasan yang relevan sesuai dengan ayat kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sesuai dengan ayat firman Tuhan saat ini adalah cara-cara yang relevan. Ya. Yang pertama, saudara yang terkasih, cara yang relevan di sini, dipikulnya kesengsaraan atau kelemahan kita orang percaya. Maksudnya bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu pikul beban berat ini, sebagaimana terkandung atau bermakna dia pikul salib itu. Ya, ada beban kesengsaraan atau kelemahan yang terkandung di sana. Apa kesengsaraan atau kelemahan di situ? Yaitu dosa. Dosa yang diturunkan Adam dan Hawa yang mengancam kehidupan ini, yang membuat hidup manusia tidak sempurna, bahkan menuju maut atau mati kekal. Saudaraku, hal inilah yang Yesus Kristus pikul oleh dan di dalam dia, agar manusia berdosa dapat diselamatkan, termasuk ada kesembuhan dan pemulihan di dalamnya bagi orang percaya yang beriman padanya sebagai orang kudus dalam kasih karunia-Nya. Nah, ini cara yang pertama yang relevan sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Dan cara yang kedua yang relevan dengan kebenaran firman Tuhan ini adalah ditanggungnya penyakit orang percaya. Ditanggungnya penyakit orang percaya. Maksudnya bahwa hanya Yesus Kristus yang sanggup mengangkat, membawa secara diam-diam penyakit itu, baik secara jasmani atau rohani yang tak tersadari oleh manusia, karena semua dalam mujizat kuasanya. Hal ini semua dia kerjakan dalam kuasa pengorbanannya yang mulia itu, sehingga orang percaya menerima dan memiliki kesembuhan atau pemulihan pada tubuh dan kehidupannya. Sehingga orang percaya terus-menerus bergantung pada kuasa kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih di Gunung Sinai, GKI Gunung Sinai, kita sebagai gereja Tuhan haruslah terus-menerus di dalam kuasa kebenaran itu. Karena Yesus Kristus Allah yang benar berkuasa bagi kesembuhan umat percaya dalam menghadapi dan mengatasi kelemahan, kesengsaraan, bahkan penyakit baik jasmani maupun rohani bagi kehidupan orang percaya. Begitu juga dalam masa pandemi ini. Semua di dalam kehendak kuasanya yang berkedaulatan. Yakin hanya di dalam Yesus Kristus ada kuasa kesembuhan yang sudah dia beli
pada karya keselamatannya. Pertanyaannya yang penting bagi orang percaya renungkan saat ini. Apakah kita bergantung sepenuhnya pada kuasa kesembuhan di dalam karya keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus Kristus itu? Apalagi di saat pandemi ini yang begitu menguras waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan kerohanian ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini kita perlu berjuang secara rohani. Berjuang secara rohani bukan menantang iman, tetapi memahami iman itu sedemikian rupa sebagaimana merupakan karunia Allah yang harus kita kerjakan seturut kehendak Allah, bukan menantang Dia, tapi memahami iman itu sedemikian rupa bahwa Allah akan menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita baca bersama dalam Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian kepada kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan jasmani dan rohani yang diberikan Allah kepada orang-orang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan pertolongan-Mu akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan kami, membuat kami termotivasi terus yakin kepada Yesus Kristus yang merupakan kekuatan kami, tabib kami, apalagi di masa pandemi ini ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, sertai kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Yesus Kristus Juru Selamat kami itu, yang merupakan tabib, yang merupakan sumber kesembuhan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran-Mu ini. Biarlah firman-Mu terus berkumandang dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah pandangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.